Sebentar lagi ya akan memasuki masa pemilihan pemimpin. Nah, di sini ada cara-cara untuk siapa saja yang bisa memenangkan. Untuk sekarang ada perkembangan bagus yang memang saya lihat insya Allah 99% ya kemungkinan besar beliau yang akan jadi, yaitu sosok yang sangat sederhana, dicintai banyak masyarakat, orangnya luas, dan orang itu orang Jawa tapi masih ada keturunan dari seberang. Sangat kuat walaupun bisa dikatakan nggak terlalu banyak dukungan dari partai. Tapi orang ini kuat karena memang kita melihat ke dalam haknya gitu ya. Karena yang saya lihat walaupun baru-baru orang ini terjun ke dalam politik, nggak dulu-dulu, kalau yang lain kan kebanyakan yang udah berbobot gitu ya, udah paham dalam segi politik. Kalau ini kan baru. Tapi beliau itu walaupun baru sangat memahami situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ya, bisa dikatakan orang yang tidak disangka-sangka. Karena yang diramaikan sekarang ini banyak kan ya. Dari mulai orang-orang hebat. Tetapi nanti yang jadi bisa dilihat dan orangnya yang tidak disangka-sangka. Kalau bekerja di kenegaraan itu belum pernah, tetapi beliau itu pintar politiknya ya. Pintar berpolitik. Karena kenapa beliau itu terus-menerus mengejar ilmu pendidikan? Karena beliau tidak akan sukses menjadi pengusaha kalau tidak mengejar ilmu pendidikan. Karena ilmu pendidikan itu bagi beliau itu adalah nomor satu. Sampai sekarang pun juga anak-anaknya itu benar-benar disekolahkan tinggi oleh beliau. Sedikit pun tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin besar. Karena beliau itu cita-citanya tidak pernah muluk-muluk ya. Dari dulu itu yang penting sukses dalam menjaga keluarga dan sukses juga dalam berusaha. Ya, yang jelas beliau sudah berkeluarga ya, yang mempunyai 1 istri dan beberapa anak. Beliau itu kalau dalam segi keagamaannya itu sangat kuat ya, karena memang beliau itu pintar mengaji. Bahkan dalam kesehariannya jika ada waktu yang kosong, selalu dihabiskan dengan mengaji. Sesibuk apapun pasti akan diluangkan dulu waktunya untuk mengaji. Jadi bisa dikatakan tiada hari tanpa mengaji. Setengah baya ya, kalau setengah baya itu berarti antara sekitar 40-50-an kalau setengah baya. Jadi bisa dikatakan nggak muda, nggak juga tua. Berdasarkan keyakinan Eyang Jati ini, siapa kira-kira figur ya yang akan memakmurkan negara Indonesia ini nantinya? Figur yang bisa memakmurkan Indonesia itu kemarin saya sudah beri ancang-ancang kepada seseorang yang berani mencalonkan RI1. Kalau masih ada RI1 loh ya. Tapi bayangan saya sudah tidak ada. Nanti itu berbentuk kerajaan. Kerajaan ya. Oke lah, seakan-akan ada gitu aja ya. Mudah-mudahan saya tidak benar juga ya, kasihan yang sudah terlanjur menjadi saya tadi ke rumah ya panitia pemilu daftari gitu ya, saya terima namanya warga ya. Itu ya. Jadi syaratnya satu adalah orang yang cerdas bijak. Cerdas bijak. Jadi modalnya itu 5 sila. 5 sila tapi 500 tahun sebelum Masehi. Jadi satu, orangnya sehat, cerdas, bijak, jujur, budi luhur, pasti berbudi luhur. Jadi modalnya 5, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Ada salah satu tokoh yang mempunyai ide cemerlang untuk bisa meneruskan tugas dan keinginan dari Bapak Besar Soekarno yang ingin bisa membayar sebagian hutang negara dari hasil kerja keras dan ide cemerlangnya, bukan hanya dari hasil uang rakyat. Mungkin orang salah menilai kepada seseorang yang mempunyai ide cemerlang ini. Jadi ide cemerlang dari tokoh tersebut yang bermain dengan negara asing ya, bukan berarti non-muslim, negara asing itu beragama muslim juga, yang memang mengatur strategi bagaimana caranya agar tidak terus-menerus uang rakyat yang dipakai, bagaimana caranya agar tidak terus-menerus uang rakyat yang dipakai. Nah, maka dari itu, dengan adanya tokoh ini yang mempunyai ide cemerlang, dia tidak mau tahu lah si koruptor itu seperti apa. Yang penting ingin sedikit demi sedikit membantu melunasi hutang negara dan juga ingin meringankan beban-beban rakyat. Bapak itu. Nah, niki kan empun badhe pilihan presiden 2024 niku, Mbah. Enten calon ingkang ketingali kuat sangat. Enten Pak Ganjar, enten Pak Anies, enten Pak Prabowo. Nah, bayangane jenengan
di antara ketiga tiang kang kula sebutaken nau napa setunggale badhe dados presiden, Mbah? Ketingale lho miturut panjenengan lho. Antepe ati lho, Mbah, batin. Ya. Tapi ketiga-tiganya itu gambarannya belum bisa ditentukan. Masih sama kuatnya. Sama-sama kuat. Nah, tapi di ujung selatan tuh ada sinar satu. Ujung selatan. Tapi belum kelihatan, tapi sinarnya kuning. Dipikir dewe dulu. Ya. Gambarannya Mbah No belum bisa ditentukan, sama-sama kuat. Tapi di ujung selatan ada sinar kuning yang memancarnya lebih tinggi dari yang tiga itu. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politik, harus ada semuanya. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Luhut manakala tidak bisa terwujud tahun 2024-2025, niscaya sudah tidak ada harapan lagi Indonesia akan menjadi mercusuar dunia atau menjadi pusat dan puncak peradaban dunia. Pasti nanti akan muncul, Mbah, sosok yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Pasti. Pasti, Mbah. Pasti. Ya dari siapapun jani. Ora pandang bulu, ora pandang agomo. Jadi ini ora sah pinter-pinteran, iso-isoan le saiki. Pinter digolekne wong pinter, tapi ora iso nata negara percuma ya. Wong sederhana tapi iso nata negara kuwi sing digoleki. Ya seharusnya lek minturut kodrate ngalam. Sing iso ganti Joko Widodo ya jenenge ya kudune ya kena dingin nulis Jawa. Mulai wis muncul, lek ora muncul berarti ngapusi. Sinten, Mbah? Ya mbok. Terus pun muncul jenengan. Lah iya kan. Ya saiki ya saiki. Iki wacana niki. Ngono lho. Wah, iki lek didengarne para her-her lu tenan le iki le. Kahanan sing tak waca.